Hai, sedulur pemilih. Berjumpa lagi dengan kami, KPU Kabupaten Kulon Progo. Pagi ini kita akan membicarakan tentang penataan dapil dan penetapan daerah pemilihan pemilu 2024. Sudah hadir bersama kita Ibu Trimulatsih, Kadif Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu. Iya. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ida. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, sehat sekali. Oke. Ibu Tri, sekarang tahapannya penataan dan penetapan dapil ya. Betul sekali. Apa yang dilakukan di KPU Kabupaten Kulon Progo? Ya, untuk penataan dapil, jadi memang secara peraturan KPU Kabupaten di seluruh wilayah Indonesia diberikan tugas untuk melakukan penataan dapil di wilayah kabupaten kota masing-masing. Karena untuk daerah pemilihan DPRD provinsi ataupun DPR RI sudah ditetapkan karena itu menjadi lampiran di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, tugas KPU Kabupaten adalah melakukan penataan dapil dan juga alokasi kursi di setiap daerah pemilihan itu. Oke. Tapi sebelum itu ya, sebelum nanti kita berbicara lebih lanjut, kenapa kalau di provinsi dan di DPR RI itu sudah ditetapkan, kalau di kabupaten itu ruangnya menjadi wilayahnya kabupaten. Tapi kenapa sebelum kita bicara tapi kenapa harus ada daerah pemilihan? Itu sangat urgen, sangat penting daerah pemilihan itu. Karena daerah pemilihan ini menjadi ajang komunikasi antara pemilih dan yang dipilih, Mbak Ida. Dimana ketika sudah terbentuk daerah pemilihan, nanti dari partai politik itu akan mencalonkan anggota-anggota yang memang berpotensi untuk menjadi calon anggota dewan itu di dalam satu daerah pemilihan itu. Gitu. Kemudian sementara itu di sisi lain bagi pemilih, pemilihlah nanti yang akan menjadikan calon-calon itu apakah jadi atau tidak di dalam daerah pemilihan. Jadi itu merupakan tempat di mana pemilih dan calon anggota dewan itu saling berkepentingan baik sebelum jadi anggota dewan atau sesudahnya, karena sesudah terpilih pun ada komunikasi yang terus-menerus antara anggota dewan yang terpilih dengan pemilihnya. Oh gitu. Jadi karena itu memang ruang di mana calon kemudian dan pemilihnya berinteraksi secara lebih dekat gitu ya. Baik sebelum pemilu maupun sesudah pemilu begitu. Jadi di fokus daerah pemilihan itulah yang menjadi wilayah di mana calon itu berkontestasi sekaligus juga menanam gitu ya, hal-hal yang terkait dengan kepentingan warga. Oke. Nah, jadi karena itu daerah pemilihan menjadi sesuatu yang sangat penting baik bagi kontestannya dan juga bagi pemilihnya begitu ya. Iya, gitu. Betul sekali. Untuk itu terkait dengan daerah pemilihan, KPU Kabupaten Kulon Progo ini sudah menetapkan 3 rancangan daerah pemilihan, di mana 3 rancangan daerah pemilihan itu sudah diumumkan kepada masyarakat, kepada publik, yang harapannya nanti banyak masukan-masukan, tanggapan-tanggapan untuk bagaimana daerah pemilihan untuk pemilu 2024. Karena daerah pemilihan ini sangat menentukan bagaimana peta politiknya yang akan dibangun. Seorang calon misalnya, saya harus berkomunikasi dengan pemilih saya itu di wilayah yang mana. Itu sangat krusial. Jadi begitu pentingnya wilayah pemilihan daerah pemilihan ini bagi pemilih maupun kontestannya. Lalu seperti apa, bagaimana mekanisme daerah pemilihan ini ditentukan? Gitu ya. Karena itu penting sekali kan. Daerah pemilihan itu dibentuk dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah terkait dengan kajian awal dari KPU Kabupaten dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan
daerah pemilihan, rancangan daerah pemilihan. Kemudian dari beberapa masukan ataupun beberapa usulan dari pihak-pihak yang kita ikutkan di dalam kajian itu, KPU Kabupaten sudah menetapkan 3 rancangan daerah pemilihan. Nah, 3 rancangan daerah pemilihan itu disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang memang harus dipedomani Mbak Ida di dalam menetapkan daerah pemilihan. Di antaranya adalah adanya prinsip kesetaraan nilai suara. Jadi nilai suara antar dapil itu tidak boleh perbedaannya terlalu signifikan. Kemudian prinsip yang lain terkait dengan ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Aturan di dalam daerah pemilihan DPRD Kabupaten adalah kursi minimal 7, kemudian kursi maksimal adalah 12. Kemudian prinsip yang lain termasuk integralitas wilayah. Jadi wilayah-wilayah kecamatan yang akan dijadikan satu dapil itu secara transportasi juga tidak ada masalah, secara komunikasi juga tidak ada masalah. Di antaranya itu prinsip-prinsip dapil yang dipedomani. Di dalam KPU Kabupaten sudah menetapkan 3 rancangan dapil tersebut. Apa ada bedanya untuk melibatkan apa ada bedanya untuk setiap tingkat daerah pemilihan? Tadi disebut kenapa kalau di DPR dan DPR RI dan juga provinsi itu sudah di lampiran, tapi kenapa di kabupaten itu diserahkan atau memenuhi kriteria-kriteria disebutkan. Apakah juga yang sudah dilampirkan di dalam undang-undang tadi untuk dapil di RI maupun dan di provinsi itu juga memenuhi kriteria seperti yang ada di kabupaten begitu, atau ada beda kriteria, Mbak? Ya. Pada prinsipnya untuk penataan dapil baik itu di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi ataupun di tingkat DPR RI ini harus berpedoman pada 7 prinsip itu. Untuk itu ini diwacanakan juga terkait dengan dapil-dapil baik DPR RI ataupun DPRD provinsi yang akan ada kajian ulang. Ada kajian ulang karena tentunya rentang waktu dari tahun 2019 sampai sekarang itu ada beberapa perubahan yang tentunya berpengaruh adalah perubahan jumlah penduduk. Di mana ketika ada perubahan jumlah penduduk itu sangat berpotensi terhadap perubahan jumlah kursinya diperebutkan. Betul. Jadi meskipun itu sudah ada di lampiran undang-undang tapi tidak menutup kemungkinan untuk ketika itu bertentangan dengan prinsip-prinsip penataan dapil itu dikaji ulang. Tadi begitu. Ada prinsip-prinsipnya adalah ada kesetaraan nilai suara. Kesetaraan nilai suara. Kemudian pada proporsionalitas. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsionalitas. Kemudian juga ada integralitas wilayah. Selanjutnya dari sisi kohesivitas. Kohesivitas itu artinya adalah bahwa gabungan kecamatan di dalam dapil itu paling tidak harus memiliki tingkat sosial, ekonomi, budaya, kemudian sejarah yang hampir dekat, homogen gitu. Jumlahnya rentang perbedaannya tidak terlalu tinggi. Gitu. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan juga terkait dengan kesinambungan. Kesinambungan adalah bahwa ketika dapil itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada, itu juga memperhatikan prinsip kesinambungan, artinya melihat dari dapil di pemilu sebelumnya. Tapi dengan catatan bahwa tidak boleh bertentangan dengan dari yang 1 sampai 6. Betul, itu jadi ketika bertentangan itu pasti harus ada perubahan dapil. Oke, baik. Jadi itu kriteria-kriteria yang ditetapkan. Jadi itu kan kriteria untuk menentukan dapilnya di mana. Tapi bagaimana dapil itu dibuat? Misalnya kenapa di Kulon Progo dapilnya ada berapa dapil dan berapa jumlah kursinya? Itu bagaimana itu dibuatnya? Mekanismenya. Sampai kepada dapil itu bagaimana mekanismenya? Untuk mekanismenya ini data utama yang dibutuhkan adalah terkait dengan jumlah penduduk
Dengan jumlah penduduk ini dari Kemendagri sudah menyampaikan ke KPU RI, dan jumlah penduduk untuk wilayah Kulon Progo ini adalah 443.361. Ya. Dengan jumlah penduduk sejumlah itu, maka kalau kita lihat di peraturan KPU bahwa alokasi kursi untuk kabupaten yang jumlah penduduknya 443.361 itu adalah 40 kursi, Mbak Ida. 40 kursi. Kemudian cara pembagiannya itu adalah membagi jumlah penduduk itu dibagi dengan jumlah kursi. Itu nanti akan ketemu angka 11.084. Jadi bagaimana KPU itu membagi 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo menjadi kelompok-kelompok daerah pemilihan yang nilai kursinya itu berimbang. Kurang lebih secara rata-rata tadi 11.084. Nah, setelah melalui penghitungan-penghitungan itu, kemudian kita membuat simulasi. Nah, simulasi pertama yang sudah kita lakukan adalah simulasi dapil dengan mengacu sama persis komposisi kecamatannya dengan dapil di pemilu tahun 2019. Ini di mana untuk dapil pemilu 2019 ini supaya nanti dari kawan-kawan pemilih refleksinya ingat, ini saya ceritakan kembali ya Mbak Ida. Untuk dapil di 2019 itu untuk dapil 1 itu adalah Temon Wates Panjatan. Kemudian untuk dapil 2 itu adalah Kecamatan Kokap dan Pengasih. Kemudian dapil 3 itu Kecamatan Samigaloh, Kalibawang dan Girimulyo. Kemudian dapil 4 itu adalah Nanggulan dan Sentolo, dan dapil 5 adalah Galur dan Lendah. Nah, simulasi pertama yang dibuat oleh KPU Kabupaten Kulon Progo adalah seperti itu. Tetapi ada perubahan kursi karena ada perubahan jumlah penduduk juga. Nah, dari hasil perubahan jumlah penduduk itu, setelah dihitung dengan komposisi dapil seperti yang tadi saya sampaikan, maka itu untuk dapil 1 yang kalau di pemilu 2019 itu 10 kursi, ini menjadi 11 kursi. Jadi ada penambahan penduduk di dapil 1 karena itu dia bertambah kursinya. Dan pengurangan 1 kursi itu berasal dari dapil 3 Samigaloh Kalibawang Girimulyo yang di pemilu 2019 itu 8 kursi, ini menjadi 7 kursi. Jadi ada di setiap dapil itu ada beberapa kursi yang nantinya akan diperebutkan gitu ya kira-kira. Dan di perbedaannya adalah di dapil 1 Panjatan Wates dan Temon itu ada kenaikan kursi, sementara di Kalibawang Samigaloh dan Girimulyo ada berkurang 1 kursi begitu karena ada penduduknya yang berubah begitu ya. Ada perubahan penduduk dan menurun kalau kita lihat dari statistik, memang penduduk di 3 kecamatan itu di Samigaloh, Kalibawang dan Girimulyo itu memang mengalami penurunan. Begitu gitu ya. Itu untuk contoh atau simulasi atau hasil kajian yang model yang pertama karena tentu saja ada model yang lainnya setelah pertimbangan-pertimbangan yang tadi 7 prinsip tadi. Ada model yang lainnya selain itu? Untuk model yang kedua, jadi rancangan dapil yang versi kedua itu adalah sama dengan pemilu sama dengan model yang pertama, hanya ini memindahkan 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Panjatan yang awalnya di dapil 1 itu geser ke dapil 5. Galur jadinya Galur, Lendah dan Panjatan. Karena memang ada beberapa pertimbangan dari kajian yang dilakukan oleh KPU dan pihak-pihak lainnya, diantaranya adalah terkait dengan bahwa Wates itu adalah ibu kota kabupaten, kemudian Kecamatan Temon itu adalah kecamatan yang dalam proses berkembang menuju ke
kota metropolitan. Jadi itu alasannya untuk Temon dan Wates digabung. Kemudian juga untuk proyeksi ke depannya ini sepertinya Dapil 1 ini juga memang harus pecah. Harus pecah karena kita lihat di simulasi pertama tadi angkanya sudah sampai angka 11. Dan batas maksimal adalah angka 12. Dan ketika 5 tahun mendatang tidak menutup kemungkinan jumlah penduduk di Temon, Wates dan Panjatan itu juga pasti akan melebihi 12 kursi. Maka itu juga untuk proyeksi ke depannya itu dipisah. Sementara untuk Panjatan kalau kita lihat secara kewilayahan itu lebih dekat ke timur. Panjatan dan Galur, betul, lebih dekat ke wilayah timur secara gitu geografis, kemudian dari sisi integralitas wilayah itu tadi. Jadi integralitas wilayah tidak masalah karena masih dalam satu kesatuan yang terhubung gitu ya, kira-kira juga kohesivitasnya juga tidak masalah begitu ya. Dan di proyeksi ke depan kemungkinan mendekati 12 itu udah agak wah ini sudah pol-polan gitu ya gitu, kira-kira itu. Jadi dan itu juga diprediksikan oleh beberapa pihak memang beberapa tahun ke depan itu jumlah penduduk Temon dan Wates pasti ada lonjakan yang drastis. Makanya ini ada usulan seperti ini dalam rangka untuk mengantisipasi. Ada yang lain lagi? Masih ada satu Mbak Ida. Masih ada satu usulan dapil, yaitu kalau yang lainnya kan penggabungan 3 kecamatan ya. Ini 2 kecamatan saja. Ada yang 3, ada yang 2 yang ada tadi yang 2 tadi ya. Kalau ini semuanya 2 kecamatan saja gitu. Jadi se-Kabupaten Kulon Progo ini ada 12 kecamatan, kemudian ada rancangan dapil yang versi ketiga tadi, masing-masing dapil terdiri dari 2 kecamatan. Yaitu untuk dapil 1 itu Temon Wates, untuk dapil 2 itu Koka Pengasih, kemudian dapil 3 itu Giri Mulyo Nanggulan, dapil 4 itu Samigaluh Kalibawang, kemudian dapil 5 Lendah Sentolo, dan dapil 6 itu Panjatan dan Galur. Nah, pertimbangan dari kajian yang akhirnya memunculkan rancangan dapil yang ketiga ini adalah dengan 2 kecamatan itu dari sisi integralitasnya juga lebih integral karena lebih berdekatan hanya dua kecamatan. Kemudian dari sisi kohesivitasnya juga lebih, kalau 2 kecamatan kan secara sosial ekonomi biasanya lebih seragam, gitu lebih dekat. Misalnya ini untuk Lendah dan Sentolo misalnya, Lendah dan Sentolo ini secara geografis juga berdekatan sebagian besar di daerah pegunungan. Kalau dahulu kan Galur itu digabung dengan Panjatan. Lendah. Galur dengan Galur dengan Lendah, betul. Pantai dan gunung kira-kira gitu ya. Dan akhirnya ini ada wacana Lendah itu ditarik saja ke Sentolo karena secara geografis juga sebagian di pegunungan, kemudian secara mata pencaharian bawang, betul, barambang gitu ya. Kerajinan juga lebih gitu ke arah itu. Jadi usulan ini sepertinya mengakomodasi terhadap kohesivitas. Iya. Jadi ada 3 rancangan itu Mbak Ida yang sudah diumumkan ke publik dan dari masyarakat diharapkan untuk dapat memberikan tanggapan. Tanggapan karena masyarakat sebagai pemilih ini berkepentingan langsung. Berkepentingan langsung bagaimana paling tidak tiap kecamatan itu ada wakilnya. Jadi misalnya tadi disampaikan rancangan dapil yang pertama Temon Wates Panjatan, ini pemilih berkepentingan juga untuk bagaimana paling tidak di tiap-tiap kecamatan itu ada wakilnya yang bisa menyuarakan aspirasinya. Jadi tadi ada 3 model. Ini untuk legitimasinya dari mana? Siapa saja sih waktu merumuskan itu, siapa saja sih yang dihadirkan gitu ya? Kalau ahlinya itu siapa gitu. Jadi kira-kira legitimasi dari ketiganya itu sudah cukup itu belum sih gitu kalau kita kaitkan dengan bagaimana prosesnya gitu.
untuk kajian rancangan dapil ini juga melibatkan dari pihak-pihak terkait, diantaranya dari Pemda, Pemda selaku yang punya wilayah, yang memiliki wilayah 12 kecamatan itu. Kemudian secara data-data sosial, budaya, ekonomi melibatkan dari statistik BPS Iya BPS, kemudian juga dari segi akademisi juga melibatkan beberapa akademisi yang kita mintai pertimbangan bagaimana sesungguhnya penataan dapil yang ideal itu. Ya, betul. Kemudian tentunya dari pengguna dapil itu yaitu dari partai politik iya. itu juga memberikan masukan terkait dengan penyusunan dapil, juga dari masyarakat luas, dari ormas LSM. Itu sudah mengkerucut ke 3 rancangan itu. Dan ini bukan hasil final Mbak Ida. Karena 3 rancangan ini kami umumkan kembali. Kemudian kami menunggu masukan-masukan masyarakat sampai tanggal 6 Desember. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Iya. Oke, jadi karena ini sesuatu hal yang penting bagi kepentingan masyarakat gitu. Jadi masyarakat silahkan segera memberikan masukan dari 3 rancangan itu, mana yang akan diberikan, dipilih gitu ya, kira-kira yang lebih mewakili kepentingan mereka gitu. Jadi silahkan warga Kulon Progo silahkan memberikan tanggapannya atas 3 model yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo tadi, yang merupakan hasil kajian dan juga diskusi yang cukup serius, saya kira panjang juga. Saya kira pembahasan sejarah juga pernah dilakukan di KPU Kabupaten Kulon Progo ya, terkait dengan sejarah daerah, sejarah kecamatan gitu ya kira-kira ya. Nah, maka warga masyarakat silahkan sebelum tanggal 6 terlalui, jangan lupa silahkan memberikan tanggapannya kepada KPU Kabupaten Kulon Progo, baik secara langsung datang bersurat, kemudian menyampaikan melalui media online kita juga sudah menyampaikan rancangan itu melalui website kita gitu. Silahkan memberikan masukan gitu, dan sebelum terlambat tanggal 6 lewat begitu kira-kira ya Mbak Tri ya. Iya, dan satu lagi Mbak Ida, rancangan dapil sudah kita umumkan. Kemudian tanggapan masyarakat kita nantikan. Dan di tanggal 9 Desember itu nanti waktunya untuk uji publik. Untuk uji publik, jadi itu tahapan akhir dari penyusunan rancangan dapil di Kulon Progo. Dari 3 itu akan diuji publikan, kemudian mana yang nanti akan diusulkan ke KPU RI, yang dimana itu merupakan aspirasi dari sebagian besar audiens warga yang maupun mengikuti uji publik itu. Baik. Itu jadi kita harus memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya gitu ya. Sebagai pemilih harus memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya agar kepentingan kita sebagai pemilih, kepentingan partai politik dalam melayani pemilih, baik ketika sebelum pemilu maupun pasca ditentukan menjadi anggota dewan nanti gitu, itu benar-benar tidak terkendala atau menjadi lebih dekat gitu ya oleh kepada di wilayah-wilayah di mana ditentukan. Ada pesan khusus untuk warga Kulon Progo Mbak Tri sebelum kita akhiri dari perbincangan pagi hari ini? Ada Mbak, ini penting ini ya. Untuk seluruh warga masyarakat Kulon Progo yang termasuk kita semua, karena kita semua akan menjadi pemilih, itu silahkan untuk dapat berpartisipasi di dalam rancangan penataan dapil yang sudah diumumkan, karena dari dapil yang ada inilah nanti yang akan menjadi wahana komunikasi antara masyarakat dengan calon-calon yang nanti akan duduk di kursi anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, yang dimana itu merupakan perwakilan dari masing-masing dapil itu yang nantinya harus bisa menyuarakan ataupun memenuhi aspirasi-aspirasi dari masyarakat Kulon Progo di daerah pemilihan tersebut.
Oke. Oke, saya juga mau menambahkan Mbak Tri. Jadi bagi pemilih atau warga Kulon Progo yang memberikan komentar, memberikan masukan di dalam YouTube kita, YouTube KPU Kulon Progo terkait dengan ini dan terkait dapil, saya akan memilih nanti siapa bisa mendapatkan voucher, mendapatkan hadiah dari KPU Kabupaten Menarik Kulon sekali Progo. itu. Iya, jadi nanti akan saya berikan hadiah menarik gitu. Nanti mungkin 5 atau saya kira 5 kita berani untuk memberikan hadiahnya. Saya kira itu Ibu Tri dan terima kasih Mbak Ida banyak, dan mari kita berikan salam kepada sedulur Kulon Progo untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Hai hai hai, ingat hai 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 sedulur pemilih. Sampai jumpa lagi.